Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Hedian di channel Lentera Hati. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video sebelumnya sudah dikisahkan bagaimana Sayyidina Umar kala itu hendak membunuh Rasulullah. Namun di pertengahan jalan beliau mengurungkan niatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah telah memberikan hidayah kepada beliau. Dan Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat muslim, dalam video kali ini kita akan tahu bagaimana Sayyidina Umar setelah masuk Islam. Namun sebelumnya, silakan Anda subscribe channel ini, like, comment, and share, dan aktifkan notifikasinya. Mari kita saksikan. Sahabat muslim, saat masuk Islam, Umar bin Khattab berusia antara 30 hingga 35 tahun. Beliau masih memiliki tubuh yang kuat dan keberanian yang memuncak. Kala itu, Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah untuk menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulullah. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam adalah hal yang memang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, perkuat Islam dengan Abdul Hakam bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab." Rupanya Umar bin Khattab yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab yang masih memiliki tubuh kuat dan keberanian yang memuncak membuat dakwah Islam menjadi lebih kuat sesuai dengan harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai menemui Rasulullah untuk menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulullah, Umar bin Khattab menemui Abu Jahal keesokan harinya. Kedatangannya ke rumah Abu Jahal adalah untuk memberitahu bahwa dirinya telah mengakui dan memeluk Islam. Kedatangan Umar bin Khattab ini awalnya disambut baik oleh Abu Jahal. Akan tetapi, setelah Umar bin Khattab memberitahu hal yang ingin disampaikannya, Abu Jahal naik pitam dan langsung mengusir Umar bin Khattab sambil membanting pintu. Umar bin Khattab juga menerima sumpah serapah dari Abu Jahal. Bukan hanya Abu Jahal yang ingin diberitahu tentang keislamannya. Umar bin Khattab juga merasa perlu mengabarkannya kepada seluruh penduduk Mekah saat itu. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak ingin kabar tersebut datang dari dirinya. Ia memilih menggunakan lisan Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kala itu Jamil merupakan seorang yang paling cepat menyebarkan berita. Jamil akan langsung mengumumkan berita yang didapatnya kepada seluruh penduduk Mekah. Setelah Umar bin Khattab mengabarkan keislamannya kepada Jamil, Jamil kemudian segera menuju pelataran Ka'bah. Sementara itu, Umar bin Khattab mengawasi Jamil dari belakangnya. Jamil berteriak dengan keras dan mengumumkan bahwa Umar bin Khattab telah meninggalkan agama leluhurnya. Suara keras Jamil akhirnya menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Mendengar kabar yang disampaikan oleh Jamil yang sebenarnya meleset, Umar bin Khattab kemudian menyanggah perkataan Jamil. Beliau menegaskan bahwa sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan dan Muhammad hamba dan Rasul Allah.
Mendengar perkataan Umar itu, masyarakat Mekah kemudian menjadi ramai dan mulai menuduh macam-macam kepada Umar bin Khattab. Cukup lama masyarakat menyerang Umar bin Khattab, bahkan hingga matahari terbit dan meninggi. Masyarakat Mekah kala itu mengiringi Umar bin Khattab yang duduk karena lelah melawan serangan mulut orang-orang Mekah. Walaupun lelah, Umar bin Khattab tidak gentar. Ia bahkan berkata bahwa jika umat Islam mencapai 300 orang nantinya, maka umat Islam akan meninggalkan Mekah, atau kaum musyrik yang akan meninggalkan Mekah. Suasana yang tegang itu kemudian ditengahi oleh Al-As bin Wa'il dari Bani Sam. Pria itu berusaha mencegah terjadinya pertumpahan darah. Ia kemudian mengatakan bahwa Islamnya Umar bin Khattab adalah urusannya sendiri, jadi tidak ada yang berhak mencampuri hal tersebut. Bahkan Al-As juga menawarkan untuk melindungi Umar bin Khattab, karena Bani Sam dan Bani Adi bin Ka'ab telah bersekutu sejak zaman jahiliyah. Masuknya Umar bin Khattab dalam Islam membuat dakwah Islam yang tadinya dilakukan sembunyi-sembunyi menjadi lebih berani atau terang-terangan. Umar bin Khattab juga yang mengusulkan agar umat Islam beramai-ramai memasuki area Ka'bah. Saat itu ada dua rombongan, yaitu rombongan pertama yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dan rombongan kedua yang dipimpin oleh Hamzah. Masyarakat Mekah tidak berani mendekati, apalagi mengganggu umat Islam. Hadirnya Umar dan Hamzah dalam rombongan tersebut membuat masyarakat Mekah takut untuk mendekati umat Islam. Keduanya memang merupakan pemuda Quraisy yang dikenal perkasa dan kuat. Tidak lama setelah itu, muncullah wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Demikianlah kisah Sayyidina Umar pada saat beliau sudah masuk Islam. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Jangan lupa subscribe Lentera Hati, like, comment, and share, dan aktifkan notifikasinya. Saya Heri Herdian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.